Baik pemirsa, kita langsung lanjutkan update terbarunya tentang gempa di Halmahera. Jadi pemirsa, ada gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang menyebabkan sebagian bangunan RSUD Labuha ambruk. Para pasien terpaksa dievakuasi dan dirawat di tenda darurat di halaman gedung rumah sakit. Kasih keluar sama Robo, kasih. Oh Tuhan, kasih keluar di sini dulu. Kasih jauh, agak jauh dan tembok. Para pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kota Labuha dan keluarga panik saat gempa berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat malam. Kini puluhan pasien terpaksa dievakuasi dan dirawat di sejumlah tenda darurat karena sebagian bangunan rumah sakit ambruk akibat gempa. Gempa juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum serta puluhan rumah warga mengalami rusak berat. Sementara BMKG telah mencatat 2 kali gempa susulan terjadi di kota Labuha. Jadi memang sangat dirasakan oleh masyarakat karena gempa ini adalah gempa dangkal atau kurang dari 60 km. BMKG juga menambahkan, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal yang menunjukkan bahwa gempa memiliki pergerakan jenis sesar turun. Sawaludin Damupoli melaporkan dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Subhanallah, semoga saudara-saudara kita yang terdampak gempa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah pernah ada peristiwa serupa dalam Islam di masa lalu dan apakah panduan atau SOP ketika dalam kondisi seperti ini? Ya Mas Dani, gempa ini termasuk salah satu dari fenomena alam yang dikategorikan sunnatullah, ketetapan dan ketentuan Allah yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Nabi Soleh pernah terjadi gempa, demikian juga di masa nabi-nabi sebelumnya, termasuk di masa Nabi Muhammad SAW. Saat terjadi gempa, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar bertemu dengan masyarakat yang terdampak gempa. Ia katakan, wahai masyarakatku, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat Umar mengatakan demikian? Karena beliau yakin ini merupakan sunnatullah, ini merupakan tanda kebesaran Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak munajat kepada Allah, insya Allah itu menjadi wasilah kita, media kita agar kalaupun gempa itu terjadi, insya Allah itu adalah cara Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i itu disebutkan dari Imam Zakaria Al-Ansari, yusannu lil khuruj ila sahra. Disunahkan kalau terjadi gempa, SOP-nya adalah kita mencari tanah yang lapang, tanah yang luas sebagai bentuk dari mencegah diri. Karena mencegah diri, mencegah dari terjadinya bahaya yang mengancam itu diperintahkan oleh agama. Maka keluar ke tanah lapang, mencari yang lebih aman, yang lebih selamat, agar tidak terjadi bahaya yang mengancam nyawa atau jiwa manusia. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa saat terjadi gempa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa ma arsalta biha. Ya Allah, aku memohon kebaikan atas peristiwa ini, atas kejadian ini, karena yakin pasti ada hikmah. Aku pula memohon kebaikan dari semua yang terjadi dan yang engkau kirimkan melalui gempa, melalui kejadian tersebut. Maka insya Allah dengan demikian ketika kita menghadapi dengan munajat, dengan doa, dengan mencari perlindungan, maka kemudian kita termasuk yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jadi bermunajat dan istighfar, dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya tetap mencari tempat yang aman ya Ustaz. Salah satunya adalah mencari lapangan terbuka agar bisa terhindar. Ini merupakan salah satu juga ikhtiar ya Ustaz.